Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf di channel Ruang Batin. Oke, tidak lupa ya buat semua sahabat, tetap saya mengucapkan salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Semoga kita semua tetap diberikan rezeki yang lancar, juga kesehatan, juga keselamatan ya. Tetap tentunya atas izin Sang Maha Pencipta ya, Sang Maha Kuasa. Oke, buat semua sahabat Ruang Batin, kali ini saya akan mencoba ya memberikan sebuah wawasan, memberikan sebuah wedaran tentang apa itu khodam amalan ya, dan juga akan saya wedar sedikit ya tanda-tanda akan hadirnya suatu khodam amalan ya, dari suatu amalan yang kita dawamkan ya, istiqomahkan, istilahnya seperti itu ya sobat ya. Oke, langsung saja ya sobat ya, saya akan memasuki apa itu yang dinamakan khodam amalan ya sobat ya. Begini sobat ya, yang dimaksud khodam amalan ataupun pendamping astral ataupun pendamping ghaib ya, yang dimaksud datang dari suatu amalan ya, yang namanya saja khodam amalan ya. Jelas itu si makhluk tadi itu datangnya dari sebuah amalan ya, amalan yang sudah kita dawamkan, yang sudah kita istiqomahkan ya tentunya ya sobat ya, seperti itu ya. Ketika seseorang itu, saya akan masuk ya sobat ya, ketika seseorang itu ya sobat ya sedang melakukan katakanlah perjalanan spiritual ya, perjalanan mendalami sebuah spiritual supranatural, di situ pasti akan melaksanakan atau melakukan suatu suatu amalan-amalan ya sobat ya, suatu bacaan-bacaan khusus ya, yang mereka sendiri itu diistiqomahkan ya sobat ya, didawamkan ya, bisa dikatakan itu selalu dibaca ya, mungkin dalam hari-hari tertentu ya, ataupun waktu-waktu tertentu itu bisa dibaca atau bisa diamalkan ya, seperti itu ya kira-kira sobat ya. Nah, di dalam suatu bacaan itu ya, bacaan khusus itu tentang mungkin mereka yang mendalami spiritual ya sobat ya, pasti ada yang namanya sekali lagi bacaan khusus ya. Nah, bacaan itu tadi yang sudah diistiqomahkan, yang sudah didawamkan, itu secara otomatis sobat ya, secara otomatis tidak menutup kemungkinan bahwa nanti adanya suatu khodam ya, suatu khodam yang terpanggil ya, terpanggil untuk mau berinteraksi kepada kita sobat ya, kepada sang pengamalnya tadi ya, intinya di situ ya. Nah, itulah yang disebut dengan suatu khodam amalan ya sobat ya. Jadi memang yang namanya suatu khodam amalan itu ya pasti datangnya dari suatu bacaan sobat ya, suatu bacaan yang khusus ataupun mantra-mantra khusus, maka dia akan hadir ya, maka dia akan hadir, dan dia itu intinya mau menyapa kita ya, mau berinteraksi ke kita ya, yang sudah mendawamkan tadi ya. Seperti itu sobat ya, itu yang dimaksud dengan khodam amalan ya sobat ya. Terus saya akan masuk ke tanda-tanda bahwa khodam amalan itu ya sobat ya, tanda-tanda bahwa khodam amalan itu akan akan hadir ya, istilahnya akan mendampingi kita ya. Itu biasanya terjadi ya sobat ya, ada 3 sobat ya. Biasanya itu ada 3 ciri-ciri khusus ya biasanya ya, yang pernah saya dalami ataupun senior-senior saya mungkin ya, itu pernah merasakan 3 ya sobat ya. Itu biasanya yang pertama sobat ya, jika khodam amalan itu akan hadir ya, akan mau berinteraksi dengan kita, intinya seperti itu ya. Itu biasanya itu yang nomor 1 ya. Yang pertama itu biasanya kita ini ibaratnya akan mengalami suatu perubahan karakter sobat ya.
bisa dibilang begitu ya. Maksudnya perubahan karakter di sini itu begini sobat ya. Yang dulunya kita itu tidak mudah kagetan ya. Apa kagetan itu bahasanya? Tidak mudah terkejut lah ya. Itu kalau kita memang mendalami spiritual seperti yang saya bilang barusan, itu secara otomatis biasanya kita ini akan mengalami perubahan yang dinamakan perubahan salah satu karakter sobat ya. Kita akan mudah terkejut sobat ya. Akan mudah terkejut ya. Seperti mungkin kita pas sendiri ya, terus terdengar suara benda jatuh atau apa, kita langsung spontan gitu loh. Kita langsung spontan terkejut lah, istilahnya kaget lah, seperti itu ya. Nah itu ya, itu nomor satu ya, tanda-tanda khodam amalan kita itu sudah berhasil, istilahnya sudah masuk ke mau berinteraksi sama kita, sudah benar-benar mau mendampingi kita ya sobat ya. Seperti itu ya. Yang kedua sobat ya, yang kedua itu sudah jelas sobat ya, istilahnya itu kepekaan batin kita ya, itu semakin tetap kepekaan batin kita itu semakin meningkat ya, semakin ada grafik meningkat ya. Kita dimanapun, di tempat manapun, terutama di tempat-tempat yang dinyatakan angker ataupun keramat, itu kepekaan batin kita itu akan meningkat sobat ya, seperti merasakan sesuatu yang tidak wajar lah di sekitar lingkungan itu tadi sobat ya. Seperti itu ya, adanya kepekaan batin ya yang meningkat ya, seperti itu ya. Nah, yang nomor tiga ya, biasanya apa? Biasanya itu kita itu cepat, istilahnya itu cepat tanggap sobat ya. Apapun kalau ada misalnya seseorang yang mau sharing ke kita ya, mau curhat apa, kita itu cepat, istilahnya mudah menemukan apa yang dimaksud si dia ya, apa yang dimaksud lawan bicara kita ya. Kita akan mudah menangkap dan kita akan mudah memahami ya, seperti itu ya sobat ya. Itu ciri-ciri ya, salah satu ciri-ciri tiga ya, tiga tanda bahwa khodam amalan itu mau hadir ke kita dan kita sudah berhasil istilahnya itu mendapatkan suatu pendamping yang namanya itu tadi ya, bisa dikatakan pendamping astral, bisa dinamakan pendamping gaib, bisa dinamakan khodam lah ya, seperti itu ya sobat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin semua sahabat yang khususnya pemula ya, mungkin bisa mengambil tentang istilahnya itu wawasan dari saya ya, pedaran dari saya, biar apa? Biar tidak mengalami kebingungan ya sobat ya. Contohnya tadi perubahan karakter, biar tidak bingung loh. Saya ini dulu tidak pernah terkejut, ini contoh ya. Saya dulu nggak pernah kagetan, kok sekarang lebih lebih istilahnya sering mengalami suatu interaksi kaget ya, dikit-dikit kaget, terus dikit-dikit terkejut. Nah itu jangan takut sobat ya. Itu memang reaksi saja ya sobat ya. Memang reaksinya seperti itu ya. Kalau kita menggeluti ataupun berkecimpung di dalam bidang supranatural, spiritual supranatural ya, salah satu cirinya seperti itu ya sobat ya. Mungkin ya tidak semua yang mengalami seperti itu, tetapi ini adalah salah satu tanda ya yang bisa kita tangkap ya, bahwa bahwa sesuatu amalan yang sudah kita dawamkan, yang sudah kita istiqomahkan, itu benar-benar benar-benar sudah merasuk ya, benar-benar sudah merasuk dan merubah energi kita ya, merubah energi kita menjadi positif atau selaras dengan sang makhluk astral tadi ya, sang makhluk khodam amalan tadi ya, sehingga sang makhluk tadi mau hadir ya, mau mendampingi kita, mau di dekat kita. Karena karena si dia sudah merasakan nyaman sobat ya, merasakan nyaman dengan suatu energi kita ya. Karena tidak mungkinlah suatu khodam ataupun suatu pendamping gaib ya, kalau dia memang dari si dianya ya, dari makhluk astralnya tadi ya, kalau si dianya tidak melihat ataupun menangkap ataupun merasakan energi dari seseorang, dia tidak akan mungkin bisa ikut sobat ya, seperti itu. Nah, maka dari itu jika seseorang mengamalkan sesuatu amalan apapun, intinya itu akan mengalami sobat ya, akan mengalami yang dinamakan perubahan energi ya, perubahan energi kita akan secara otomatis mengalami perubahan, dan si khodam itu merasa nyaman dengan energi kita ya, merasa teduh, merasa nyaman, merasa dingin, pokoknya seperti itulah ya, bisa ditangkap ya.
Kan sama sobat ya, seperti kita kalau kita apa sih, kalau kita sesama aja ya, ibaratnya sama teman, terus kita merasakan energi dia itu panas seperti apa, kan kita apa bisa merasakan juga gitu loh, kita kan juga merasa nggak nyaman. Seperti itu ya sobat ya. Jadi sekali lagi ya, biar tidak bingung, yang dinamakan hodam amalan itu apa, yaitu tadi hodam amalan itu suatu penjaga amalan ya, suatu penjaga gaib ataupun bisa dibilang suatu astral ya, yang menjaga suatu amalan ataupun suatu bacaan ya, yang sudah kita dawamkan, yang sudah kita istiqomahkan ya. Tentunya apa, kan bacaan ini tidak sembarangan sobat ya, tentunya kita dulu-dulu mungkin ya memperoleh dari bimbingan-bimbingan kita ya, yang mau membimbing kita, contohnya guru-guru kita yang mau mengijazahkan suatu amalan menuju jalan spiritual supranatural ya, khususnya seperti itu ya sobat ya. Jadi sekali lagi ya, hodam amalan itu didatangkan dari suatu amalan bacaan ya, memang dia penjaga ya, penjaga suatu amalan itu. Dan kalau kita dawamkan, sekali lagi kalau kita istiqomahkan, dia akan muncul sobat ya, dia akan hadir. Karena apa? Karena dia merasa terpanggil ya, terpanggil karena kita membacanya terus-terusan. Mungkin dalam arti bisa diartikan begini sobat ya, sobat ya, dia itu merasa terpanggil, ibaratnya itu apa mau kamu, kalau kita bisa menangkap ya, apa tujuan kamu kok kamu memanggil saya. Nah, intinya seperti itu sobat ya. Nah, kalau bahasanya sih dia mungkin seperti itu ya, karena kita sudah membacanya tadi ya. Itu yang dimaksud hodam amalan ya sobat ya. Terus sekali lagi biar mudah ditangkap, biar mudah difahami, terus yang dinamakan tanda-tanda atau ciri-ciri hodam amalan itu yang mau istilahnya itu hodam amalan yang mau hadir ya, istilahnya yang mau mendampingi kita ya, yang mau mendampingi kita, yaitu tadi sobat ya, tanda-tandanya ya. Satu, kita akan mudah terkejut ya, mengalami perubahan karakter itu sudah banyak itu ya, istilahnya itu mengalami perubahan karakter ya. Setelah saya lihat ya, seperti di dunia nyata ibaratnya seperti itu ya, itu mengalami perubahan karakter ya. Sekali lagi ya, yang nomor dua itu tadi ya, kepekaan kita akan bertambah ya, kita dimanapun tempatnya ya, terutama di tempat angker ataupun tempat keramat, kita akan apa, kita akan mengalami suatu kepekaan ya, merasakan suatu adanya makhluk-makhluk tadi ya. Itu yang nomor dua ya, yang nomor dua ya. Yang nomor tiga, kita akan cepat tanggap sobat ya. Sekali lagi ya, yang nomor tiga ya, kita akan cepat tangkap apa yang seseorang itu sharingkan ke sama apa yang orang lain itu ke sharing sama kita ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kita akan cepat menangkap, oh berarti yang diminta itu seperti ini, berarti yang diminta seperti ini, seperti itu ya sobat ya. Biarpun lawan bicara kita itu ngomongnya macam-macam, kita akan pasti menangkap suatu apa intinya dari sang lawan bicara itu tadi sobat ya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, mungkin itu dulu ya sobat ya, penjabaran singkat saya tentang tanda-tanda ya, bisa dikatakan apa itu hodam amalan, bagaimana tanda-tandanya hodam amalan itu bisa mendampingi kita, bisa hadir ke samping kita, ibaratnya ke dekat kita ya, seperti itu ya. Itu tadi ya, udaran singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa ditangkap ya sobat ya, pembahasan kali ini ya. Sekali lagi, tujuan saya hanya sekedar sharing, hanya sekedar berbagi wawasan ya sobat ya, tidak ada maksud menggurui siapapun ya. Saya hanya sekedar sharing dengan pembelajaran dulu yang pernah saya dalami ya, yang pernah saya jalani juga ya sobat ya, seperti itu ya. Oke, saya Dani Kasyaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah penyampaian, jika kurang berkenan dalam menyampaikan sesuatu apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.